Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Tenriola SH, Angkatan 12 Kelompok 4. Saya adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022. Di sini saya akan memaparkan secara singkat terkait salah satu core value berakhlak, yakni kolaboratif. Definisi kolaboratif ialah saling bersinergi dalam bekerja sama. Berikut panduan perilakunya. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan teknis. Yang kesembilan, menerima bantuan teknis. Yang kesepuluh, memberikan pengelolaan hibah. Dan yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yakni membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yakni melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Berikut faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Berikut faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, antara lain: yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena ada perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Menurut Ansel dan Gas, membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.